Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Rahma Putri, NPM 1007071154046. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Batubara berdasarkan korelasi nilai HGI, moisture content, dan volatimeter menggunakan metode uji korelasi Pearson. Latar belakang penelitian ini adalah batubara merupakan bahan galian tambang yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah sebagai bahan bakar yang digunakan dalam berbagai industri, serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Pemanfaatan batubara dilakukan berdasarkan kualitas dari batubara itu sendiri. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil uji laboratorium adalah nilai moisture content, volatimeter, dan nilai HGI. Ketiga data ini diindikasikan saling berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya dalam menentukan peringkat batubara. Untuk itu dilakukan uji korelasi data yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari pengujian sebelumnya memiliki keeratan hubungan antara satu dengan lainnya. Adapun batasan masalah dari penelitian ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu kualitas batubara, distribusi data, dan korelasi data. Untuk tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, menentukan peringkat kualitas sampel batubara berdasarkan hasil uji proksimat, menghitung normalitas data HGI, moisture content, dan volatimeter berdasarkan uji Lillie Force, dan terakhir menghitung dan menganalisis korelasi data nilai HGI, volatimeter, dan moisture content berdasarkan analisis Pearson. Untuk metodologi penelitian dilakukan dengan 3 tahap, yaitu penentuan kualitas batubara, uji normalitas, dan analisis korelasi. Berikut penentuan kualitas batubara berdasarkan analisis proksimat, di mana diperoleh nilai kalori sebesar 5.837 kalori per gram, berdasarkan ASTM D 38812 dan standar ASTM D 3881984. Kalori value yang diperoleh adalah sebesar 10.506,6 BTU per pound atau sama dengan 24,52 megajoule per kilogram. Berdasarkan analisis proksimat tersebut, sampel batubara yang telah diuji dapat diklasifikasikan ke dalam kelas subbituminus A. Selain itu, variabel data analisis lainnya berupa total moisture, volatimeter, dan HGI, di mana masing-masing pengujian berjumlah 18 sampel. Kemudian dilakukan uji normalitas pada ketiga data tersebut dengan menggunakan metode Lillie Force, di mana hipotesis yang akan diuji dengan taraf signifikan atau alfa sebesar 5% atau 0,05, H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika L0 sama dengan L hitung lebih kecil L tabel, maka H0 diterima, dan sebaliknya. Berikut contoh perhitungannya. Dengan nilai L tabel 0,2 diperoleh dari tabel nilai kritis untuk uji Lillie Force. Nilai L0 untuk total moisture diperoleh 0,137, lebih kecil dari L tabel 0,2, sehingga memenuhi syarat L0 lebih kecil L tabel, maka H0 diterima dan data termasuk dalam distribusi normal. Untuk volatimeter, nilai L0 yang diperoleh adalah 0,137 atau sama dengan 0,14, lebih kecil L tabel 0,2, sehingga memenuhi syarat L0 lebih kecil L tabel, maka L0 diterima dan data termasuk dalam distribusi normal. Untuk nilai HGI, nilai L0 yang diperoleh adalah 0,156, lebih kecil L tabel 0,2, sehingga memenuhi syarat L0 lebih kecil L tabel, maka H0 diterima dan data termasuk dalam distribusi normal. Setelah dipastikan ketiga data tersebut berdistribusi normal, kemudian dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan metode Pearson, di mana hipotesis H0 adalah tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel total moisture, volatimeter, dan HGI. Dan H1 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel total moisture, volatimeter, dan nilai HGI, dengan alfa atau signifikansi sebesar 0,05. Dan kriteria pengujian, jika R hitung lebih besar sama dengan minus R tabel dan lebih kecil sama dengan plus R tabel, maka hipotesis H0 diterima. Berikut contoh perhitungannya. Untuk nilai R tabel sendiri diperoleh dari distribusi nilai R tabel signifikansi 5%, dengan nilai N sebesar jumlah data dikurang 2 sama dengan 16, sehingga diperoleh nilai R tabel sebesar 0,497.
Dari hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai R hitung sebesar 0,094, 0,138, dan 0,283 lebih kecil R tabel 0,497. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai R hitung memenuhi kriteria diterimanya hipotesis H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel kandungan total moisture, volatimeter, dan nilai HGI. Kesimpulan yang pertama, jika mengacu pada standar ASTMD 38812 dan ASTMD 3881984, nilai kalori sampel batubara sebesar 5.837 kalori per gram yang dikonversikan menjadi 10.506,6 BTU per pound dan 24,52 megajoule per kilogram dapat diklasifikasikan ke dalam kelas batubara sub-bituminus A. Yang kedua, dari hasil analisis uji normalitas dapat disimpulkan bahwa variabel data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel data yang berdistribusi normal. Dan yang ketiga, hasil analisis korelasi yang didapat adalah R hitung sebesar 0,094, 0,132, dan 0,283 lebih kecil R tabel 0,497. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai R hitung memenuhi kriteria diterimanya hipotesis H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel data. Artinya, nilai kandungan total moisture, volatimeter, dan nilai HGI yang digunakan tidak saling berhubungan dan tidak saling mempengaruhi antar satu dengan lainnya. Saran yang pertama, pengujian data harus dilakukan beberapa kali untuk memperkuat asumsi mengenai hasil akhir analisis. Yang kedua, pastikan data yang akan digunakan memenuhi syarat untuk bisa dilakukan analisis yang diinginkan. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.